Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang syarat wajib puasa dan syarat wajibnya penunaian puasa. Ini dua hal yang hampir mirip tapi ada perbedaannya, nanti kita akan bahas. Kita akan bahas dulu tentang syarat wajib puasa. Syarat wajibnya puasa yaitu yang pertama Islam, kemudian berakal, yang ketiga adalah sudah baligh, dan yang keempat mengetahui akan wajibnya puasa. Jadi ada 4 ya, syarat wajibnya puasa ada 4, saya ulangi. Yang pertama Islam, berakal, sudah baligh, dan yang keempat mengetahui akan wajibnya puasa. Ini berdasarkan keumuman dari hadis Nabi SAW. Rasul SAW bersabda, rufi'al qalamu an thalathatin. Jadi pena diangkat atau dibebaskan dari 3 golongan. Yang pertama adalah anin naim hatta yastaqil. Yang pertama adalah orang yang tidur sampai dia bangun. Wa anis sabiyyi hatta yahtalima. Anak kecil sampai dia mimpi basah atau balik. Kemudian yang terakhir wa anil majnun hatta ya'qil. Orang gila sampai dia sadar kembali, sampai dia berakal, sampai dia sembuh. Itu maksudnya. Jadi ada 3 ya golongan, kata Nabi SAW, yang diangkat atau dibebaskan dari pena, atau diangkat pena dari mereka, yaitu orang yang tidur sampai dia bangun, kemudian anak kecil sampai dia balik, kemudian yang ketiga adalah orang gila sampai dia kembali sadar. Ini keumumannya. Tapi kalau kita bicara tentang syarat wajib puasa secara umum tadi, yang pertama Islam, berakal, sudah balik, dan yang keempat adalah mengetahui akan wajibnya puasa. Kemudian kita bahas tentang syarat wajibnya penunaian puasa. Syarat wajib penunaian puasa artinya ketika ia mendapati waktu tertentu, maka ia dikenakan kewajiban puasa. Syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, sehat, tidak dalam keadaan sakit. Dan yang kedua, menetap, tidak dalam keadaan safar. Dalil 1 dan 2 ya, atau dalil dari kedua syarat ini ada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Dan barang siapa yang dalam keadaan sakit, ya tadi sudah kita sebutkan bahwa sakit atau dalam keadaan perjalanan, lalu ia berbuka, artinya tidak berpuasa, maka wajiblah baginya untuk berpuasa sebanyak hari yang dia tinggalkan di hari-hari yang lain. Jadi ini adalah dalil ya, ketika ada orang sakit atau dalam keadaan safar dan dia berbuka atau tidak berpuasa, maka harus menggantinya. Kedua syarat ini termasuk dalam syarat wajib penunaian puasa dan bukan syarat sah puasa, dan bukan syarat wajibnya qadha puasa. Karena syarat wajib penunaian puasa di sini gugur pada orang yang sakit dan orang yang bersafar. Jadi ketika mereka tidak berpuasa saat itu, barulah mereka mengqadha berdasarkan kesepakatan para ulama. Namun jika mereka tetap berpuasa dalam keadaan demikian, puasa mereka juga tetap sah. Kemudian yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Ya, tentu ini adalah syarat wajib penunaian puasa yang ketiga. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.